Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada subuh yang cerah ini kita melangsungkan kembali kajian rutin, yaitu kajian akidah dari buku Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusul, mengimani para nabi dan rasul Allah, ya, alaihimussalatu wassalam. Sebelumnya kita telah membahas mengenai mukjizat, ya. Jadi setiap rasul diberi mukjizat yang dengan mukjizat itu terbukti kebenaran mereka karena apa yang mereka tunjukkan berupa mukjizat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan rasul tersebut pun kita yakini mendapatkannya dari yang maha kuasa, yaitu dari Allah. Maka mukjizat adalah setiap peristiwa luar biasa yang Allah tampakkan pada diri para nabi dan rasul Allah, serta tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Itulah mukjizat. Mukjizat nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Sampai sekarang Al-Quran menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu tolong Kang Tis, surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 23 atau 22, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. 2 ayat, ya. 2223 atau 2324, tolong dicek, ya. Ayat berapa? 23, ya. 23 dan 24. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar Rasulullah SAW? Karena Al-Quran di hadapan semua manusia menantang. Kalau kamu ragu bahwa ini adalah yang kami turunkan, ya. Jadi Quran itu bukan dari manusia, tapi langsung dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ragu, coba buat saja satu surat semisal Al-Quran, begitu. Silakan dibaca terjemahnya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan sejak dahulu Al-Quran menantang. Ternyata tidak semua
atau semua manusia tidak mampu untuk melakukannya, yaitu Al-Quran memastikan fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tidak bisa membuat seperti Al-Quran ini dan kamu tidak mungkin akan bisa membuatnya, fattaqun nar, takutlah kamu kepada siksa neraka, yaitu dengan mengimani Al-Quran, itu maksudnya ya. Jadi kalau orang tidak mau mengimani Al-Quran, diancam masuk neraka ya. Dulu waktu kecil anak saya ya, Maryam, itu ikut TK Al-Quran ya. TK Al-Quran itu dulu metodenya hanya satu, yaitu Iqra. Iqra itu ditemukan atau dikembangkan oleh Kiai Haji As'ad Humam ya. Namun uniknya untuk Iqra itu sangat cocok untuk anak-anak ya. Jadi belajarnya itu fun, enjoy ya. Sampai-sampai dibuat supaya cocok untuk anak-anak TK, yaitu ada himne atau lagu-lagunya. Kamilah santri TK Al-Quran, rajin belajar, giat beramal. Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Anak-anak nyanyi we datar, kolotna nu bengong. Barudak geus bisa ngomong gitu. Kolotna nu mikir, Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Bila kau jauh dari Al-Quran, jika kamu jauh dari Al-Quran, hidupmu pasti akan sengsara. Jadi gampang ingetnya kan kalau ada. Kalau jauh dari Al-Quran, hidupmu pasti akan sengsara. Kacau dunia, rusak binasa, di akhirat mendapat siksa. Nya barudak mah ngomong datar we, kolotna nu bengong, nya mun urang jauh di Al-Quran bakal cilaka gitu. Jadi hal-hal seperti itu merupakan kepastian ya, karena Al-Quran yang menjamin fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattaqunar. Kamu tidak bisa membuatnya kan, dan kamu pasti tidak mungkin bisa membuatnya. Kalau begitu takutlah kepada api neraka dengan cara nurut sama Al-Quran, ikuti Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran, dia akan susah hidupnya di dunia, buta hidupnya di akhirat ya. Surat Toha surat ke-20 ayat 123 dan 124. Kalau orang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Orang yang jauh dari Al-Quran akan sempit hidupnya di dunia, dan di akhirat akan dihidupkan dalam keadaan buta ya. 123 sampai 126 aja biar lebih jelas ya. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran, dengan pemahaman yang benar, yaitu dengan pemahaman sunnah, jangan ngaco kayak kemarin yang ngomong sholat 5 waktu itu kan nggak ada dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran nyuruh kita taat kepada Rasul. Rasul mencontohkan sholat 5 waktu, berarti ada sholat 5 waktu itu dalam Al-Quran gitu. Itu kan
mengikuti Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan akidah yang benar adalah nu'minu billah wa maqalallah ala muradillah wa nu'minu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa maqala rasulullah ala muradi rasulillah. Jadi cara kita berakidah yang benar itu prinsipnya sederhana. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada firman Allah yaitu Al-Quran sesuai dengan yang diinginkan Allah, bukan sesuai hawa nafsu kita. Kita beriman kepada utusan Allah Rasulullah Muhammad SAW. Kita beriman kepada sabda Rasulullah SAW sesuai dengan maksud beliau, sesuai dengan maksud yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Rasulnya, bukan diatur-atur, di otak-atik sehingga akhirnya mengikuti hawa nafsu kita. Itu keliru, ya. Justru Rasulullah SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah dikatakan beriman di antara kamu kalau hawa nafsunya belum tunduk mengikuti apa yang aku bawa, begitu ya. Bukan sebaliknya, Al-Quran dan Sunnah di otak-atik supaya sesuai keinginan kita. Itu terbalik. Kita yang harus mengikuti. Ibaratnya apa? Ibaratnya kopiah. Saya punya kepala, kopiah saya nomor 7. Tapi tukang kopiah maksa. Pak, ini nomor 6. Udah aja kepala Bapak yang dipapas ya biar sesuai gitu. Ibaratnya begitu. Al-Quran mengatakan begitu, kita harus ngikut. Tapi kemudian kita mengatakan, saya mah pengen begini, Al-Quran aja yang diatur-atur supaya sesuai keinginan saya. Eta mah sarua jeung meuli kopiah, bukan cari kopiah yang cocok, tapi kepalanya diatur-atur supaya sesuai kopiah. Itu nggak benar itu. Gampangnya begitulah ya. Nah, zaman dulu ada seorang kaya di Amerika, ini diceritakan oleh Syekh Khalid As-Sabat ya, hafidhahullah taala. Syekh Khalid As-Sabat ini beberapa kali datang ke Indonesia dan memberikan daurah kepada ustadz-ustadz yang lulusan Universitas Islam Madinah ya. Terus saya waktu itu hadir ya, diusulkan oleh Ustadz Ridwan Hamidi, Syekh ini memang bukan alumni Madinah tapi insya Allah ngertilah kalau ikut daurah ini. Oh ya boleh saja. Siapa nama kamu? Abu Yahya. Saya baru dengar orang Indonesia namanya Abu Yahya. Enggak, nama saya mah Purwanto aja, susah saya nyebutnya. Panggil aja Abu Yahya. Ya sudah Abu Yahya aja gitu. Boleh ikut aja gitu kan. Nah, beliau adalah dosen Al-Qur'an, dosen tafsir ya di Universitas Islam Madinah ya. Nah, beliau menceritakan ada seorang kaya di Amerika yang merasa bahwa tantangan Al-Quran itu nggak masuk akal. Saya pasti bisa membiayai orang-orang yang pintar dari seluruh dunia untuk bersatu membuat satu surat aja. Masa nggak bisa sih? Satu surat Al-Quran minimal berapa ayat? 3 ayat? 3 ayat aja nggak bisa gitu ya. Surat Al-Asr kan 3 ayat ya. Surat Al-Kautsar 3 ayat. Jadi untuk bikin satu surat aja, masa nggak bisa? Saya kaya nih, saya bisa membiayai mereka, tiket pesawatnya dibayar, hotelnya dibayar, tinggal mau kumpul aja, pulangnya juga akan diongkosin. Untuk menjawab tantangan ini, satu surat aja masa nggak bisa gitu. Dia kirim 800 surat undangan, jadi betapa kayanya orang ini. 800 surat undangan ke gereja-gereja di seluruh dunia termasuk ke Vatikan. Dan ternyata yang ngejawab kata Syekh Khalid As-Sabat cuma satu, yaitu Paus sendiri ya. Paus menjawab dengan kata-kata singkat, kamu goblok gitu. Kamu bodoh kalau ingin mengumpulkan orang mau menandingi jawaban terhadap surat Al-Baqarah 23 tadi ya, walaupun hanya membuat satu surat. Bodoh kamu kalau mau buat begitu mah. Yang lain nggak mau datang dan nggak mau jawab begitu ya. Terus ada seorang tokoh politik di Inggris, kalau nggak salah namanya siapa ya, Goldstein atau siapa. Mereka kan mau mengembangkan kolonialisme ya ke daerah timur, ke daerah negeri-negeri umat Islam. Lalu mereka selalu mendapat perlawanan yang ketat, yang kuat ya.
Kemudian ada seseorang datang sengaja membawa Al-Quran di parlemen itu. Ketahuilah wahai anggota dewan, kita nggak akan bisa menang melawan mereka umat Islam kalau tidak menjauhkan mereka dari kitab ini gitu. Ya, sambil diangkat Al-Quran itu. Jadi bukan membuat tandingan Al-Quran. Yang mereka lakukan sekarang menjauhkan orang dari Al-Quran. Baru bisa menang katanya. Kalau umat Islam dekat dengan Al-Quran, udah kita nggak bisa apa-apa. Ya. Ini terbukti ya. Ya, saudara-saudara kita di Palestina ya, di Gaza sudah berapa puluh tahun digempur oleh Yahudi karena mereka mencintai Al-Quran, mencetak hafid-hafid Quran terus kuat gitu kan. Beda dengan orang-orang yang lemah dari Al-Quran ya. Jadi kalau itu karena musuhnya jelas, kemudian mereka tahu kuncinya, akhirnya bisa kuat. Kalau kita musuhnya nggak kelihatan sih, masuknya orang kafir melalui penanaman modal ya, melalui pinjaman yang akhirnya nanti mencekik, yang akhirnya nanti mempengaruhi kebijakan ya, yang pemegang kebijakan nggak kerasa, tahu-tahu anak-anak kita sudah jauh dari Al-Quran ya. Guru saya dulu, guru agama ya, namanya Bapak Mustafid Amna, Ustadz Mustafid Amna, Kiai Haji Mustafid Amna, hafidhahullah. Sampai sekarang alhamdulillah masih hidup beliau ya. Itu ngajarnya sederhana, ngajarnya ngetes ngaji aja gitu kan. Ternyata lebih dari 50% anak SMA 2 Bandung, waktu itu saya di SMA 2, tiap kelasnya yang nggak bisa baca Quran atau nggak benar baca Qurannya. Itu masih tahun 84 saya waktu itu diajar ya, diajarnya tahun 84. Tapi beliau tekun aja, pokoknya kamu harus nulis apa yang saya tulis di papan tulis. Kemudian kamu harus meningkatkan, melancarkan bacaan Al-Quran gitu kan. Jadi nggak aneh kalau ada orang sudah jadi tokoh, sudah jadi direktur, berangkat haji, datang ke Mekah, itu bisa nanaon bengong, itu bisa baca Quran. Karena dia dari kecil tidak dididik dengan didikan Islami, minimal maca we heula gitu kan. Nah, tetapi karena Al-Quran itu adalah mujizat, maka Al-Quran sudah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu agar gampang diingat, maka siapa yang mau mengambil pelajaran gitu ya. Saya pernah ketemu seorang ustadz yang katanya dia punya orang-orang tahfidz juga, jadi dia membina tahfidz Quran. Tapi ustadznya gondrong, kemudian merokok gitu, terus ngomong ke teman-teman teh, pokoknya Quran mah hese we pisan, hese Allah cek saya teh salah ya ustadz ya. Salah ngomong Quran mah hese, cenah Quran mah hese. Nah itu menanamkan image bahwa Al-Quran itu susah, padahal mah sederhana, gampang Quran itu. Yang penting mau gitu kan. Dan kita bisa mulai dari yang paling sederhana. Terbukti apa? Terbukti kita diajarin sejak kecil Al-Fatihah nepi ka ayeuna gampang kan. Diajarkan kul huwallahu ahad nepi ka ayeuna gampang. Ya tapi Ustadz kan Al-Quran aya nu leuwih panjang teh eta Al-Baqarah, An-Nisa. Nah itu bikin minder katanya gitu. Karena kita tidak berjuang, karena kita tidak berusaha. Ya. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat. Artinya kalau kita fokus saja untuk membaca, memahami, menghafal, menerapkan petunjuk Al-Quran, hidup kita pasti bahagia, hidup kita pasti aman gitu. Hidup kita pasti terarah begitu ya. Nah inilah mujizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW. Adapun yang disebut mujizat itu ada 3 macam. Yang pertama mujizat berupa ilmu, bahwa para Rasul alaihi wassalatu wassalam diberi pengetahuan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang sezamannya. Meskipun mujizat tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat di zaman itu.
pada zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang lagi kagum dengan tukang sihir. Maka Nabi Musa diberi mujizat yang bisa mengalahkan sihir mereka. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, orang-orang kagum dengan ilmu pengobatan. Maka Nabi Isa diberi mujizat yang bisa mengalahkan ilmu pengobatan mereka. Ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang kagum dengan keindahan bahasa, dengan ilmu dan informasi, ya, dengan ketepatan berita, ya. Maka Allah memberi kepada Nabi Muhammad SAW informasi yang paling akurat, tepat, dan dikekalkan sampai hari kiamat nanti, ya. Menjelang hari kiamat Al-Quran semua diangkat, ya, kembali kepada Allah. Nah, tetapi terbukti sekarang ini adalah zaman informasi. Zaman orang kalau punya ilmu itu dianggap orang kuat. Knowledge is power, begitu peribahasa Inggris, ya. Knowledge is power. Ilmu pengetahuan itu adalah kekuatan. Kalau kata Alvin Toffler itu disebut the third wave, gelombang ketiga. Ya, gelombang ketiga itu yaitu gelombang informasi. Gelombang teknologi komunikasi. Yang pertama adalah gelombang agraria, yang kedua adalah gelombang industri. Nah, tapi kemudian sekarang ada istilah lain. Ada Industrial Revolution 4.0. Jadi gelombang keempat sekarang disebutnya. Informasinya sudah berubah menjadi revolusi industri. Semuanya pakai informasi. Erek pesen martabak wae ayeuna pakai HP kan gitu. Pesen buku pakai HP. Pengajian kayak gini, ya, nggak hadir di Aliklas, baiklah engke aya di YouTube cenah. Bari itu ditingali deh. Kadang-kadang mengandalkan itu, ya. Makanya beruntung Bapak Ibu hadir sekarang kan. Kenapa? Karena nanti walaupun ada yang nyangkut di YouTube belum tentu kuat. Sebab secara normal manusia itu paling lama bisa fokus itu 45 menit. Paling lama itu teh. Zaman sekarang orang makin sulit fokus. 5 menit, 10 menit ya mulai hilang fokusnya. Makanya video-video yang payu teh anu pendek-pendek kayak TikTok gitu, komo eta mah kan video naon, video ya hiburan lah gitu kan. Ada yang kan ceramah ayeuna sajam di YouTube jarang nu kuat deh. Makanya hadir di sini ini satu keuntungan tersendiri. Terus kunaon atuh Ustad aya rekaman di YouTube lamun jelema teu kuateun nonton mah. Bisi bapak-bapak ibu-ibu di sini merasa aduh kemarin Ustad ngomong apa ya, puter deui we gitu ya. Itu untuk apa? Dokumentasi, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mukjizat itu adalah kemampuan. Bahwa Rasul diberi kemampuan. Kalau tadi ilmu, berita, ya. Kalau yang kedua kemampuan, langsung terbukti. Nabi Isa mengusap orang yang buta jadi melihat. Mengusap orang yang sudah mati dengan izin Allah hidup kembali. Maka beliau disebut Al-Masih. Al-Masih artinya yang mengusap, ya, yang mengusap, yang memberi berkah dengan usapan tangannya. Masih, ya. Tapi nanti di akhir zaman ada juga Masih Dajjal, ya. Dajjal itu bukan hanya seperti itu, ya. Dajjal itu mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Tuhan, begitu, ya. Sama, dia juga mengusap, tapi mengusapnya untuk menipu orang, untuk membuat orang murtad, jadi menyembah dia, begitu. Itu Dajjal di akhir zaman. Makanya Dajjal juga dibunuh oleh Nabi Isa, ya. Al-Masih yang benar yaitu Nabi Isa akan membunuh Masih Dajjal, ya. Dajjal yang juga kerjaannya mengusap-usap tapi untuk menyesatkan orang. Sekarang memang dikembangkan, ya, ilmu kayak gitu, mengobati dengan sentuhan kayak gitu. Nah, kita harus waspada. Iya benar atau salah gitu. Bisa jadi Al-Masih seperti Nabi Isa, bisa jadi iya Masih Dajjal. Jika ilmu nu benar padahal sihir kan gitu. Taunya dari mana nanti? Lihat dasar-dasarnya dari Al-Quran, dari Sunnah apa bukan, ya. Kalau dari Al-Quran dan Sunnah misalnya Rasulullah SAW
memegang kening bayi ketika mendoakan, atau Rasulullah SAW meludah ke jarinya lalu mengoleskan ke tanah lalu menempatkan jarinya itu di tempat luka dengan berdoa, turbatu ardina birikoti ba'dina yusfa sakimuna biidni rabbina. Dari tanah yang Allah berikan kepada kami, dari ludah yang kami ludahkan ke jari kami, insya Allah dengan izin Allah orang yang sakit ini akan sembuh. Itu biasanya itu sakit-sakit kulit ya, namun nu buduk, nu borok, nu jerawatan gitu, pakai eta ilmu ya, ciduhan kanu taneuh doa cing bener bismillah turbatu ardina birik kotibadina yusfa sakimuna biidni robbina. Waktu saya pulang dari Saudi, istri saya banyak jerawatnya. Dia dokter geus make obat naon wae oge loba gitu kan. Cik abdi dipraktekkeun di ciduhan gitu. Nurut deui untung nantenya walaupun dokter nurut gitu. Saya usap-usap. Nggak sampai 1 bulan itu rontok gitu, alhamdulillah. Tapi ada 2 kemungkinan karena dulu jauh dari suami ya gitu, akhirnya geus deket gitu kan, sehingga akhirnya sembuh. Tapi kemungkinan yang berikutnya memang ampuh itu gitu ya, ampuh itu. Karena akhirnya zaman covid kieu sok sarieun kan, ciduh akhirnya dipakai obat. Padahal dulu orang tua kita pun sering mengobati dengan ludah itu sering ya, walaupun tidak persis seperti redaksi hadis tadi ya. Jadi disebut nate itu bacen cenah. Makin bau ciduhna, makin ampuh mengobati borok-borok katanya gitu ya. Sebab memang di mulut kita ada antibakteri ya, antibiotik kayak gitu. Buktinya apa ya? Kita makan kan melalui mulut dulu. Di mulut disaring, nanti kalau di sini masih tembus, nanti di perut juga ada yang nyaring dan sebagainya. Jadi kita tuh punya pertahanan tinggi. Ting kunaon ayeuna orang sudah diberi imunitas yang tinggi, pertahanan tinggi. Lalu kita ditakut-takuti dengan Covid ini gitu ya, seolah-olah kita tidak berdaya apa-apa. Padahal lewatna kayak kudu hiji-hiji. Cik tembus ente di irung, di kerongkongan. Mun tembus keneh engke aya pertahanan di pernafasan atau di perut gitu kan. Terus ada pertahanan ya. Kalau misalnya belum bertahan, sel-sel kita terus mencari gitu, lebih canggih dari komputer yang paling canggih. Mana itu kuncina supaya manehna tuh bisa berkembang gitu selalu. Nah, kalau sudah ketemu langsung ingat, itulah yang disebut imunitas. Makanya yang disebut vaksin tadi dikenalkeun heula, sok teh ngan ya ubarna naon kayak mun geus inget, kamu bakal ketemu dengan ini langsung digempur gitu. Moal eleh deui gitu. Makanya sekarang mah walaupun diisukan Omikron ini lebih cepat penyebarannya, kayak geus divaksin kedua cenah nu bareto mah lebih berat, nu ayeuna mah ringan cuma lebih cepat penyebarannya. Gak usah terlalu takut gitu kalau menurut saya nya, divaksin geus, di masker geus, jaga jarak sudah gitu kan. Tubuh kita punya pertahanan, punya imunitas ya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus melangsungkan kehidupan di dunia ini. Nah itu manusia biasa begitu. Bagaimana utusan Allah? Utusan Allah Rasulullah SAW dijamin, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang akan menjagamu dari manusia. Sehingga ketika beliau ditodong dengan pedang, ya, ditanya, "Hei Muhammad, siapa yang akan menolongmu?" Beliau mengucapkan Allah, langsung jatuh itu pedang. Lalu diambil pedang itu, dibalikin. Sekarang kamu siapa yang menolong? Gak bisa apa-apa. Tapi untungnya akhirnya masuk Islam ya orang gitu, bukan dipaksa. Itu kemampuan. Yang ketiga namanya perlindungan. Ya. Surat ke 40 ayat 51-52 ya. Silakan Kang Tis dulu. Ya. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, yaitu hari kiamat, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang yang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk.
Jadi jaminan perlindungan ternyata bukan hanya untuk Rasul, tetapi untuk semua yang beriman. Ya, kalau kita beriman kepada utusan Allah dengan benar, maka Allah akan menjamin kita, melindungi kita dari kejahatan orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang durhaka. Ya, jadi kejahatan jin maupun manusia, bahkan dari hewan sekalipun, ya, termasuk penyakit juga, itu kita akan dilindungi oleh Allah, dalam arti dilindungi untuk tidak sampai hilang keimanan, tidak sampai rusak keimanan. Kenapa? Kalau dilindungi artinya tidak kena sakit, itu tidak mungkin. Sebab sakit itu penghapus dosa. Sakit itu meninggikan derajat. Sakit itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jadi jangan menganggap katanya orang beriman dilindungi, ustadz-ustadz juga kena sakit. Ya alhamdulillah saya sekarang karena kehujanan beberapa hari yang lalu ada sedikit batuk-batuk begitu ya. Tapi jangan takut ya. Insya Allah bukan COVID ya. Kita kena sakit itu sebenarnya harusnya disyukuri karena itu bisa menghapus dosa. Kalau perlindungan itu dengan anggapan tidak sakit, orang yang paling parah penyakitnya adalah Nabi. Nabi siapa? Nabi Ayub ya. 70 tahun, 80 tahun sakit sampai hartanya habis, keluarganya habis, tinggal satu aja, tinggal istrinya ya yang mengurusnya. Dan Nabi Ayub sabar, tidak buru-buru minta sembuh. Tapi ketika istrinya datang dengan rambutnya terpotong, beliau bertanya, "Wahai istriku, kemana rambutmu? Aku sudah berusaha untuk mencarikan makan untukmu." Karena sakitnya kan nggak bisa berdaya apa-apa, dicarikan makan oleh istrinya. Akhirnya langkah terakhir, aku jual rambutku itu. Kalau zaman dulu ya, rambut panjang itu kalau dijual lumayan lah gitu, bisa buat makan begitu ya. Akhirnya sedih Nabi Ayub. Ya Allah, kalau aku sendiri masih kuat begitu ya. Tapi ini istriku sampai berkorban seperti itu begitu kan. Baru beliau berdoa, "Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin." Nabi Ayub berdoanya tidak minta sembuh, tapi ya Allah, aku dibuat sakit, diuji olehmu melalui setan yang membuat aku terus sakit. Jadi kalau sakit itu prosesnya adalah dari kejahatan makhluk, walaupun itu takdir Allah. Maka Nabi Ayub mengatakan, setanlah yang membuat aku sakit kayak gini, tapi engkau kan maha penyayang dari semua yang penyayang. Artinya mintanya tidak langsung ya, yaitu mudah-mudahan dengan kasih sayangmu engkau sembuhkan dan aku bisa kembali bekerja dan bisa tidak membebani istriku ini gitu kan. Akhirnya Nabi Ayub disembuhkan, kemudian diberi anak yang lebih banyak dari waktu sebelum sakit, dikembalikan hartanya ya. Bahkan dalam riwayat istrinya beliau itu melahirkannya kembar begitu ya, karena banyak jadinya anaknya begitu ya. Nah itu Nabi. Kemudian kalau kita menganggap bahwa perlindungan itu tidak dikenai oleh musuh, Rasulullah SAW ketika perang Uhud patah giginya. Rasulullah SAW ketika perang Uhud luka mukanya. Mengapa kita menganggap bahwa kalau perlindungan mah orang mau kena naon? Salah itu. Perlindungan itu yaitu kita dilindungi iman kita sehingga ujian yang datang itu tetap bisa kita atasi. Ini bahasa Mario Teguh ya. Bahasa Mario Teguh yaitu, apakah kita minta, ya Allah, aku ingin ya istilahnya tidak diuji yang berat, atau ya Allah luluskanlah aku dalam setiap ujian. Mana yang lebih penting? Yang lebih penting itu yang kedua. Ujian seberat apapun yang penting aku lulus gitu. Bukan minta tidak
diuji atau minta diberi ujian yang ringan. Lebih baik ujian seberat apapun, ya Allah luluskanlah aku menghadapi ujian itu. Dan kita harus yakin Allah menguji seseorang pasti dia mampu untuk mengatasinya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Surat apa itu, Kang Tis? Surat Al-Baqarah ayat terakhir, ya. Silakan dibaca terjemahnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Jadi ayat ini penting untuk banyak kita baca di saat sekarang. Rasulullah SAW menyatakan siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah sebelum tidur itu sudah cukup baginya. Artinya kalau kita nggak banyak baca Quran, baca 2 ayat tak. Al-Baqarah 285 286 itu sudah cukup untuk dia dapat pahala baca Quran gitu. Namun orang minimalis tadinya. Padahal kan sunnah mau tidur teh banyak, ya. Baca surat Al-Mulk, ya. Baca doa-doa mungkin ada 5 sampai 7 macam doa. Baca zikir subhanallah 33, ya, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, zikir Fatimah. Banyak sebenarnya doa sebelum tidur. Tapi Rasulullah menyatakan siapa yang baca 2 ayat saja surat Al-Baqarah di malam hari itu sudah cukup. Dianggap orang yang sudah baca Quran gitu. Ya itu hiburan we keur urang anu jarang zikir gitu. Lumayan kan? Karena itu dari hadis kan gitu. Nah, apalagi di saat ini. Waghfir lana Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami. Jangan biarkan kami dikuasai orang kafir. Sekarang kan sudah di depan mata nih orang-orang kafir yang ya menguasai proyek-proyek di negara kita, kemudian satpamnya aja digaji berapa? Satpam itu 20 juta cenah satpam ini. Alasannya karena di negara kami standarnya seperti itu gitu. Bahkan banyak orang yang curiga jangan-jangan mereka mah bukan pekerja karena badannya gede gitu kan, tinggi besar gitu. Oh, rek naonnya maranehna ka negara orang. Hati-hati nih. Ya. Kalau kita tidak berdoa seperti ini, ya, lalu terjadi misalnya seperti orang-orang Uighur yang dikuasai oleh mereka, itu anak cucunya udah nggak bisa lagi belajar Islam. Perempuan-perempuannya dinikahi oleh mereka supaya anak-anaknya tidak lagi beragama Islam. Coba. Kalau itu terjadi di negara kita, ya naudzubillahi min dzalik. Tapi kita optimis karena dulu tahun 48, tahun 65 terjadi pemberontakan PKI. Dan itu menurut orang-orang tua waktu itu dianggap kuat banget gitu ya. Kuat banget, iku mah ngelehkeunana mending ngilu arus, saya kebanyakan orang ikut arus. Tapi alhamdulillah Allah masih menolong kita. Padahal pemahaman Islam kita dulu tidak seperti sekarang. Artinya sekarang lebih dekat kepada sunnah insya Allah kan gitu ya. Ya kita yakin Allah pasti akan menolong kita walaupun sekarang orang sama berpikir teh. Aduh kuat banget ya teh, seperti yang sering disampaikan Pak Cukup. Kuat banget ini orang yang mau merusak generasi muda kita teh nanti. Nggak usah mikir gitu, optimis lah. Allah akan menolong. Tapi kita jangan sampai lepas dari Al-Quran begitu ya. Nah juga doa tadi.
anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, ya. Kemudian doa Nabi Ibrahim surat ke 60 ayat 4 dan 5. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Ya itu mah tambahan lah. Kalau tidak ya tadi baca doa Al-Baqarah ayat terakhir itu sering-sering kita mendoakan negara kita mendoakan anak cucu kita ya supaya ditolong dari serangan orang-orang kafir yang akan melemahkan akidah, melemahkan keislaman kita dan keluarga begitu. Kemudian surat 60 ayat 4 dan 5. Ya silahkan Pak Jintis dibaca terjemahnya. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah itu kalau bisa diapalkan harus sering dibaca. Karena kita kadang-kadang dibuat pesimis dengan kondisi sekarang ya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya, agak panjang dikit tapi itu penting untuk menguatkan tawakal kita menghadapi ancaman orang-orang kafir ya yang akan melemahkan akidah kita, keluarga kita, bangsa kita dari akidah yang benar. Dan ini sekarang dikompori juga oleh orang-orang munafik ya. Termasuk sekarang nih ada penggodokan undang-undang kekerasan seksual, ternyata isinya mah membolehkan perzinahan asal temake kekerasan. Coba kalau kita biarkan kumaha? Ini sudah di depan mata yang sekarang katanya rapat paripurna sekarang nggak diangkat dulu, tapi nanti berikutnya pasti diangkat gitu. Nanti biasanya ya istilah nanti mengalihkan isu lalu tiba-tiba diketok palu. Katanya Desember mah enggak, nanti Januari wae cenah. Sebelum Januari harus dicegah dulu, jangan sampai itu terjadi. Jadi anak-anak orang sekarang tuh dibiarkan, yang penting nggak pakai kekerasan, cenah berzina mah teu nanaon gitu seolah-olah gitu. Betapa rusaknya ya, betapa jauhnya ya bangsa kita dari tongboro ajaran Islam. Semua agama saja melarang perzinahan. Kenapa kok jika dipakai tah ketuhanan yang Maha Esa teh? Bukan hanya ajaran Islam kan? Semua agama itu sebenarnya melarang perzinahan gitu. Ya. Kok kayak api-api gitu kan? Nah itu. Kata Al-Qur'an, kalau kamu nggak bisa berjuang fisabilillah, cik atau ngabela-bela diri atau ayeuna urang keur di Soro nyamun bahasa Sunda mah. Di Soro yaitu kita sedang mau diambil nih negara kita ini oleh orang-orang kafir. Kamu nggak mau membela Islam, minimal kamu membela diri, membela harga diri kamu lah, membela keluarga kamu, nanti anak cucu kamu. Makanya pikiran gitu-gitu acan ya. Itu sifat orang munafik mah, hanya berpikir sesaat, no penting ayeuna saya salamet, peduli ke generasi berikutnya, diambil alih oleh orang kafir juga. Banyak yang begitu. Itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau kamu nggak bisa fisabilillah, minimal kamu membela diri kamu ya. Surat Ali Imran 166 167 kalau tidak salah ya, coba. Surat ketiga ayat 166 167.
Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah dan pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada beriman. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi diperintahkannya sok berperang fisabilillah, atau itu diartikan dan, padahal maksudnya atau ya. Kalau kamu nggak bisa niat fisabilillah, minimal atau niat-niat ngabela diri gitu. Minimal harus jeli, ya teh akan merusak kita dan anak cucu kita gitu, minimal gitu, embung gitu, oke gitu kan, karena berpikirnya hanya sesaat, hanya dia sendiri saja begitu. Untungnya kita orang beriman diingatkan bahwa yang penting itu memang akhirat nanti ya, bagaimana nanti kita di akhirat diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmatnya, dimasukkan ke dalam surga, selamat dari siksa neraka. Tapi kita nggak boleh sesederhana itu, karena kita pun ingin kumpul dengan anak cucu kita nanti di surga. Jangan sampai ada di antara keturunan kita malah putus dari keimanan yang benar, karena kita lalai menjaga mereka. Kita lalai berpesan ya, agar beriman yang sama, yaitu memegang Islam ya. Surat ke-52 ayat ke-21, kalau iman seseorang sama dengan anak cucunya, nanti dikumpulkan bareng-bareng di surga ya. Waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rohin ya. Surat 52 At-Tur ayat 21 ya, silakan. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi dikumpulkan nanti walaupun berbeda-beda kesolehannya ya. Jadi mungkin kumpul di aula khusus, mungkin lamun geus bubar mah balik deui wae ka tingkat masing-masing gitu. Yang penting nanti ada pertemuan bareng-bareng gitu ya, kumpul keluarga dengan anak cucu yang sama-sama imannya, sama-sama beragama Islam nu bener kan gitu. Nah, mengimani seluruh rasul artinya percaya penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyeru mereka agar beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya serta mengingkari sesembahan lain selain Allah. Jadi Rasul menyuruh kepada satu perintah, yaitu la ilaha illallah, beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Itulah ajaran semua nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan benar, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain. Mereka menyampaikan seluruh risalah dari Allah, tidak menyembunyikan dan tidak mengubahnya sedikit pun ya. Itulah tugas para nabi dan utusan Allah, ditutup dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah akan kita perdalam lagi mengimani seluruh rasul itu dalam pertemuan yang akan datang. Nanti bagian kedua ya, mengimani seluruh nabi dan rasul bagian kedua, lalu berikutnya baru kita membahas mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Itu yang paling utama, paling penting dalam iman kepada para rasul ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya baik, itu saja. Mohon maaf nih agak panjang untuk kajiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.